Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan tentang pemahaman moderasi beragama. Moderasi beragama di negara kita ini sangatlah penting dipahami secara benar. Kenapa? Karena di negara kita ini banyak agama, banyak suku, sehingga sangatlah penting namanya pemahaman tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah yang distelahkan dalam Al-Quran itu wasatiyah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul alaikum syahida ila akhir ayat. Artinya apa? Demikianlah, ya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi. Jadi artinya ayat ini sebagai landasan normatif tentang pentingnya pemahaman agama Islam secara moderat. Kemudian yang terpenting lagi di dalam pemahaman agama yang istilahkan moderasi beragama atau paham moderat, ada 4 pilar utama moderasi beragama. Yang pertama, kita harus komitmen kebangsaan. Jadi harus ada komitmen kebangsaan. Ya, di mana penerimaan terhadap prinsip-prinsip bernegara yang berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan nasional, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan ini kita harus akui, kita harus berkomitmen di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Ya, sikap menghormati perbedaan, memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan serta saling menghargai tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Jadi toleransi itu, nah, di dalam ajaran agama kita ada diistilahkan tasamu. Ya, tasamu. Jadi intinya bahwa di dalam agama ada 2 yang harus kita pahami, ada yang bersifat prinsip dan ada yang bersifat furu'iyah. Nah, yang tidak bisa kita toleransi dalam agama Islam itu yang bersifat prinsip. Ya, seperti ibadah sholat. Ya, jadi ibadah sholat itu tidak ada istilah toleransi. Jangan sampai ya umat Islam karena sangat toleransi ya ikut juga beribadah ya sama agama-agama lain, itu tidak boleh. Yang bisa kita toleransi di sini adalah yang bersifat furu'iyah. Ya, yang bersifat furu'iyah. Tapi kalau bersifat prinsip ya akidah, tauhid, itu tidak boleh kita toleransi. Itu sedikit harus kita bedakan. Jadi tidak semuanya toleransi. Ya, terkait juga masalah makanan. Ya, makanan itu ya ada
yang tidak bisa kita toleransi seperti ya makan makan daging anjing, daging babi, itu tidak bisa toleransi. Ya, itu yang perlu dipahami di dalam agama Islam. Yang lainnya yang bukan hal-hal yang pokok, yang prinsip, boleh toleransi. Intinya toleransi itu adalah untuk menjaga kedamaian. Nah, berdampingan hidup dengan berbeda agama, itu yang kita jaga, kedamaian, tidak saling mengganggu. Ya. Kemudian pilar ketiga adalah anti kekerasan. Ya, anti kekerasan, menolak segala bentuk tindakan baik fisik maupun verbal yang menggunakan cara-cara ekstrim atau pemaksaan kehendak dalam menyelesaikan masalah. Jadi di dalam agama Islam juga dilarang kekerasan. Ya, berdakwah pun juga itu di dalam ajaran agama Allah sendiri ajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati hiya ahsan. Jadi intinya kita mengajak orang ke jalan Allah ya dengan hikmah, bijaksana. Ya, jadi situ tidak ada diajarkan kekerasan. Jadi sangatlah keliru teman-teman para mubalik itu kalau dia mengajak ke jalan Allah dengan kekerasan, termasuk mengeksekusi di mimbar. Ya, itu bid'ah. Tidak perlu diajarkan lagi begini-begini. Ya, kalau saya bil hikmah, ya kita berikan sampaikanlah dengan hikmah. Apa hikmahnya? Kita harus santun, jangan keras, karena mengajak ke jalan Allah itu yang dipentingkan ya kelemah lembutan, menyentuh hati. Ada istilahnya ulama kita dulu itu, tutur kata start dari hati, maka hati pula yang menjemputnya. Kemudian pilar keempat itu adalah penghormatan terhadap tradisi. Ya, jadi setiap kampung itu masing-masing punya tradisi, dan di mana tradisi itu di dalam kaidah usul fikih di situ dikatakan al adatu muhakkamah ma la yukhalifu syar'a. Tradisi itu adalah suatu hukum. Nah, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan dipertahankan tradisi itu. Ya, termasuklah tradisi ketika ada orang ulang tahun. Ya, ulang tahun itu sebenarnya tidak pernah dilakukan Nabi, ya bikin kue dan seterusnya. Itu tradisi lama, tradisi itu tidak ada penyimpangan di dalamnya, maka boleh saja. Apalagi masalah makan kue, ada istilahnya orang Bugis itu bepa pitun rupa. Kemudian apa maknanya itu bepa pitun rupa? Kue dari 7 macam. Itu sebenarnya kalau kita telusur dari segi produktifnya itu mengajak ibu-ibu untuk berkarya, artinya bikin keterampilan kue supaya bisa menambah pendapatan. Jadi bepa pitun rupa, kue 7 macam itu suatu skill untuk mendapatkan tambahan usaha. Akhirnya dijadikanlah tradisi, siapa yang sampai istilahnya ulang tahun, ya silakan buat kue seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, ya jangan bilang itu bid'ah. Jadi ambil positifnya. Itulah salah satu cara untuk menghormati tradisi. Berikut nanti ini kami akan tampilkan suatu tradisi ulang tahun yang disambut dengan kue macam-macam. Demikian materi tentang moderasi beragama, dan silakan saksikan bentuk kue ulang tahun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.